Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rosa Teja Buana, SHMH, yang selaku dosen pengampu mata kuliah Kejahatan Korporasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Syiraulia Zahra dengan NPM 231000077 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Husin Banama, NPM 23 10018. Kenalkan, nama saya Auteliansa dengan NPM 23 10033. Nah, perkenalkan nama saya Rifki Arif Arianto dengan NPM 23 10098. Perkenalkan, nama saya Kasih Kauksel Arsi, NPM saya 23 10347. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini adalah kualitas lingkungan hidup di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat serta keseimbangan ekosistem. Lalu, jika dibandingkan dengan faktor alamiah, aktivitas manusia memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup, khususnya aktivitas yang dilakukan oleh korporasi. Kegiatan korporasi tersebut cenderung menimbulkan dampak yang luas, berkelanjutan, dan sulit dipulihkan. Lalu, contoh kota di sini adalah Kota Batam yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami tingkat kerusakan hutan yang cukup tinggi. Salah satu kasus kerusakan lingkungan hidup di Kota Batam melibatkan PT Kaila Alam Sentosa. Korporasi tersebut melakukan kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Sai Hulu, Lanjai yang berlokasi di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Lalu, perbuatan yang dilakukan oleh PT Karya Alam Sentosa telah memenuhi unsur tindak pidana di lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Junto Pasal 116 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batam melalui putusan nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing, garing PN Selanjutnya, slide selanjutnya. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat tiga rumusan. Yang pertama, ada bagaimana kronologi dan identitas kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kaila Alam Sentosa dalam putusan Negeri Batam nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing PNBTM. Yang kedua, bagaimana analisis unsur-unsur hukum dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Karya Alam Sentosa berdasarkan ketentuan pasal 98 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu yang terakhir, bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan disertai kritisi atau argumen kelompok terkait penegakan hukum korporasi di bidang lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing PNBTM. Slide selanjutnya. Adapun tujuan penulisan di sini terdapat tiga tujuan penulisan. Yang pertama ada untuk mendeskripsikan kronologi kejadian dan mengidentifikasi kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kairla Alam Sentosa dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing PNBTM serta sistematis dan komprehensif. Lalu yang kedua untuk menganalisis unsur-unsur hukum yang terpenuhi dalam perbuatan PT Kairla Alam Sentosa berdasarkan ketentuan pasal 98 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan memutus perkara dan memberikan kritisasi serta argumen mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan, efektif, ek- ek- ete- efektivitas sanksi yang dijatuhkan serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk
keuntungan pribadi dan dilakukan secara terorganisir. Kejahatan korporasi ini merupakan bagian dari kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Lalu yang kedua adalah kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, baik lingkungan sosial budaya yang dilakukan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lalu, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup itu adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan pertanggungjawaban pidana. Korporasi dalam kejahatan lingkungan adalah konsep hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum pidana dikenal dalam beberapa teori yang digunakan untuk mengaitkan perbuatan dan kesalahan dengan badan usaha sebagai subjek hukum. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama adalah teori strict liability, yang kedua adalah teori vicarious liability dan selanjutnya slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah identitas putusan. Jadi jenis perkara dalam putusan ini itu adalah perkara pidana khusus atau pidana khusus, tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk tingkat peradilannya yaitu pengadilan tingkat pertama, nama pengadilannya diadili di Pengadilan Negeri Batam. Terdakwanya adalah PT Kaila Alam Sentosa yang diwakili oleh Indra Mai bin Umarajo Bungsu almarhum selaku Direktur PT Kaila Alam Sentosa. Untuk tanggal putusannya itu pada Senin 3 Mei 2021. Selanjutnya. Untuk kronologi perkaranya, jadi perkara ini bermula dari kegiatan PT Kaila Alam Sentosa yang sejak April 2019 melakukan pembukaan dan perataan lahan di kawasan hutan lindung Seihul Lanjai, Kota Batam. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk membentuk kafling dan akses jalan, disertai penambangan vegetasi alami seperti pohon, mangrove, dan bakau, serta pengubahan kontur tanah. Seluruh aktivitas ini dilakukan tanpa memiliki izin lingkungan maupun izin pinjam pakai kawasan hutan. Meskipun sebagian kafling yang telah dibuka dan diketahui telah dipasarkan dan dijual kepada masyarakat. Pada tanggal 12 Juli 2019, PHL Unit 2 Batam PT Kaila Alam Sentosa. Namun, aktivitas pengelolaan lahan masih ditemukan berlangsung. Pada 22 Juli 2019, petugas polisi kehutanan melakukan patroli dan menemukan adanya kegiatan pematangan lahan, menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan alat berat di lokasi. Hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa luas lahan yang dikelola mencapai 6.188 hektar dan telah terjadi kerusakan lingkungan sehingga perkara ini diajukan ke persidangan dan terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Batam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, masuk ke analisis unsur-unsur tindak pidana dalam perkara nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing Pengadilan Negeri Batam.
di mana perkara ini menempatkan PT Kaila Alam Sentosa sebagai terdakwa korporasi yang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, di mana majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan serangkaian pembuktian berupa alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya. Majelis hakim secara tegas memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang eh, PPLH, yang mana majelis hakim mengidentifikasi unsur-unsurnya di dalamnya yang terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama ada unsur setiap orang. Dalam hukum pidana lingkungan hidup, istilah setiap orang tidak hanya terbatas pada subjek hukum manusia, tetapi juga mencakup korporasi sebagai represent. Eh, Undang-Undang PPLH dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 menegaskan bahwa badan usaha dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi. Nah, dalam perkara ini, majelis hakim menemukan bahwa PT Kaila Alam Sentosa adalah perseroan terbatas yang sah, dibuktikan dengan akta pendirian yang dan pengesahan Kemenkumham. Kemudian struktur organisasi perusahaan, yaitu direktur, komisaris, dan sebagainya, yang menguatkan bahwa eh, PT Kaila Alam Sentosa ini adalah subjek hukum yang operasional. Kemudian di persidangan, terdakwa diwakili eh, Direktur Indramayu sebagai kewenangannya dalam akta pendirian untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Nah, dari orang, kesimpulannya adalah PT Kaila Alam Sentosa memenuhi unsur setiap orang sebagai korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Next. Kemudian ada unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, eh, pertimbangan hakim di sini, terdakwa itu atau PT Kaila ini secara sadar merencanakan dan melaksanakan pembukaan lahan hutan lindung Sehulu Lanjai dengan cara meratakan bukit, menimbun hutan alam atau mangrove dengan bahan galian tanah menggunakan alat berat sejak April sampai Juli 2019 dan telah menjual sekitar 100 kafling kepada masyarakat untuk kepentingan usaha properti. Eh, Ahli kerusakan tanah Dr. Basuki Wasis membuktikan secara ilmiah akhirnya bahwa terdapat kerusakan meter volume tanah, meter vegetasi 0%, batuan permukaan 60-80% dan penurunan pH serta C organik tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana eh, dalam PP nomor 150 tahun 2000. Maka berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang dilakukan oleh PT Kaila menunjukkan adanya proses sistematis yang terencana eh, oleh PT Kaila dalam memenuhi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian next. Lalu ketiga ada unsur apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usahanya. Di sini seluruh kegiatan pembukaan dan pematangan lahan, penimbunan hutan lindung, penggunaan alat berat, pembentukan kafling dan penjualan kafling dilakukan untuk dan atas nama PT Kaila Alam Sentosa sebagai bagian dari kegiatan usaha korporasi yang profit oriented, bukan untuk kepentingan si direkturnya. Dengan alat berat disewa atas nama perusahaan dan pekerja menerima gaji dari perusahaan. Nah, mengapa unsur ini terpenuhi? Sebagaimana pasal 116 ayat 1 UU Undang-Undang PPLH dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, di mana pembedaan korporasi memastikan keuntungan yang diperoleh korporasi tidak luput mendorong pemegang saham dan manajemen untuk patuh hukum dan memungkinkan pemulihan kerusakan lingkungan berskala luas.
secara lebih efektif melalui kapasitas finansial korporasi sehingga tuntutan pidana dan sanksi pidana tepat dijatuhkan kepada PT Kaila Alam Sentosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis putusan. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 932 garing Pitsus garing 2020 garing PN Batam merupakan salah satu putusan penting dalam konteks penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di Indonesia. Perkara ini menempatkan PT Kaila Alam Sentosa sebagai terdakwa korporasi yang diwakili oleh direktur utamanya karena melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan untuk kafling perumahan di kawasan hutan lindung Saifulu Lanjai, Kota Batam, yang berakibatkan pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Majelis Hakim dalam perkara ini secara tegas menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pertimbangan hukum, khususnya pasal 98 ayat 1 Jo pasal 116 ayat 1 huruf A yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup. Selanjutnya, analisis putusan dalam pertimbangan hakim terhadap dakwaan dan pemilihan pasal. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu dakwaan alternatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 98 ayat 1 Jo pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPLH. Pemilihan pasal ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa bukan sekedar pelanggaran administratif atau kelalaian, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang nyata dan terukur. Hal ini selaras dengan keterangan para saksi lapangan, ahli kehutanan, serta ahli kerusakan tanah dan lingkungan yang menyatakan bahwa kegiatan terdakwa telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, analisis putusan dalam amar putusan dan rasionalisasi. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana denda sebesar 6 miliar rupiah kepada PT Kaila Sentosa. Selain itu, Hakim juga memerintahkan perampasan dan pengembalian lahan kepada negara serta pemusnahan barang bukti berupa tanaman bakau yang dijadikan patok kafling. Apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, maka dilakukan perampasan aset korporasi untuk dilelang. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga pada pemulihan fungsi lingkungan hidup dan perlindungan kepentingan publik. Selanjutnya, analisis putusan dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan dengan penggunaan teori strict liability, yaitu teori yang menitik beratkan pada akibat perbuatan dan pelanggaran kewajiban hukum, tanpa mensyaratkan pembuktian adanya niat jahat atau kesalahan batin dari korporasi. Melalui pendekatan ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana cukup karena terbukti melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan perizinan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Penerapan teori ini dipandang tepat karena kerusakan lingkungan berdampak langsung pada masyarakat dan ekosistem, sementara pembuktian unsur kesalahan korporasi sering kali sulit dilakukan dalam praktik ini. Eh, dalam kritisasi kelompok kami, meskipun putusan ini patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi, kelompok kami memandang bahwa terdapat beberapa catatan kritis. Yang pertama, pidana yang dijatuhkan masih terbatas pada sanksi denda, tanpa disertai pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan secara eksplisit sebagaimana dimungkinkan dalam pasal 119 UU PLH, padahal berdasarkan keterangan ahli, kerusakan lingkungan yang terjadi bersifat struktural dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, seharusnya hakim dapat memerintahkan pemulihan lingkungan secara konkret sebagai bagian dari amar putusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan.
Jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 932 Pitsus garing 2020 garing PN Batam, Majelis Hakim telah menerapkan hukum pidana lingkungan hidup secara tepat dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. PT Kaila Alam Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembukaan dan pematangan lahan di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai tanpa izin lingkungan hingga menimbulkan kerusakan lingkungan dengan pembuktian yang memenuhi ketentuan pasal 1 penerapan pasal 8 ayat 1 atau pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindak pidana yang disengaja dan berdampak nyata, bukan sekadar pelanggaran administratif. Penafsiran unsur setiap orang yang mencakup korporasi menegaskan bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas aktivitas usahanya yang merusak lingkungan. Keputusan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan dengan menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi serta menegaskan bahwa kepentingan ekonomi tidak dapat mengesampingkan fungsi ekologis hutan lindung. Meskipun demikian, efektivitas pembinaan perlu dievaluasi dalam hal pemulihan lingkungan dan pemberian efek jera bagi pelaku usaha. Yang selanjutnya itu adalah saran. Yang pertama, hakim perlu memprioritaskan penerapan pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan hidup selain pidana denda agar kerusakan lingkungan tidak hanya dihukum tetapi juga diperbaiki secara nyata. Yang kedua yaitu adalah jaksa penuntut umum perlu mengajukan tuntutan yang mengkombinasikan sanksi pidana, administratif, dan perdata guna memperkuat efek jera terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Yang ketiga, penegakan hukum perlu mendorong pertanggungjawaban pidana secara simultan antara korporasi dan pengurusnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penghindaran tanggung jawab hukum. Yang keempat, pelaku usaha wajib mematuhi perizinan dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan dampak pada lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan sosial. Baik, Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.